Kalau kita tidak kembali kepada Allah, padahal Allah sudah berikan sentuhan-sentuhan nikmatnya. Kalau kita pikirkan lebih banyak nikmatnya daripada nggak nikmatnya. Kita kan misalnya jualan, 29 hari lancar, satu hari agak seret, nggak balik modal. Wah sudah gelisahnya luar biasa, galaunya luar biasa. Kenapa nggak ingat yang 29 hari itu loh? Hidup kita ini yang 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun, tanyakan pada diri kita sendiri, lebih banyak sehatnya apa lebih banyak sakitnya? Lebih banyak sehatnya, tapi kenapa ketika sakit itu sampai keterlaluan kepada Allah Ta'ala? Harusnya dalam keadaan kita sehat, kita lebih ingat kepada Allah ketimbang ketika kita sakit baru kita ingat sama Allah. Sekarang ini keadaannya gimana dengan keadaan kita ini? Kalau kita di saat sehat, di saat banyak uang, di saat kita dihormati, di saat kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di saat bergelimangan dengan nikmat Allah seperti yang kebanyakan kita ini sekarang, lebih ingat kepada Allah ketimbang ketika kita sakit, ketika kita bangkrut, ketika kita ada masalah. Berarti kita termasuk yang pertama ini. Dan semoga kita termasuk yang pertama. Tapi kalau seumpama kita tidak merasa, apalagi melupakan, tidak menganggap itu ada sesuatu nikmat yang besar, maka terpaksa Allah akhirnya mengingatkan kita dengan sesuatu yang kita tidak inginkan itu. Itu yang terjadi. Nah, jadi oleh karenanya Abu Ya Hasan dan Ummunah Al-Mukarramah Ubabah Khadijah mengajarkan pada anak-anaknya selalu tampil dalam keadaan jangan memalukan diri kita kepada Allah. Apa yang sudah terjadi kepada kita semuanya itu adalah sebuah imtinan, sebuah anugerah, sebuah fadl. Jadi jangan sampai gara-gara yang sedikit, yang satu hari sakit, satu hari sulit, satu hari bermasalah, kemudian kita melupakan yang hari-hari yang terakhir itu. Apalagi sampai kita katakan, kenapa ya Rob, si fulan itu dikasih lebih dari saya, dia lebih bisa melaksanakan tugasnya, dia lebih bisa mendapatkan pengaruh, dia lebih bisa dan lain sebagainya. Itu semuanya itu adalah sebuah kekurang ajaran kita kepada Allah Ta'ala. Padahal jadi apa yang Allah berikan pada kita itu adalah untuk kita, itu yang terbaik. Jangan kita banding-bandingkan dengan manusia. Kalau kita harus membanding-bandingkan, jangan lupa perbandingan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kita membandingkan? Kalau urusan dunia, lihat kepada yang lebih bawah. Kalau urusan akhirat, silahkan kita lihat lebih atas. Itu kalau kita harus membanding-bandingkan. Tapi yang pasti setiap orang itu dengan kadar keimanan dan ketakwaannya Allah sudah memberikan porsi sesuai dengan porsinya. Pas, gak kurang, gak lebih. Sehingga yang harusnya kita lakukan senyum terus. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu artinya alhamdulillah ala kulli hal. Ditanya kif halak, alhamdulillah. Coba lihat, yang paling banyak menanyakan keadaan kita siapa? Siban kita, guru-guru kita, kif halak, baru sudah ngomong kif halak lagi, kif halak lagi. Untuk apa? Supaya banyak bersyukur. Jangan lupa kita itu berada dalam kenikmatan yang satu luar biasa. Ini dilupakan. Kita bermasalah sama istri. Oh iya, pernah, setiap orang pasti bermasalah sama istrinya. Lebih banyak masalahnya apa lebih banyak gak bermasalahnya? Kok gara-gara masalah sedikit kemudian udah pulang aja ke rumah, tak ceraikan, diancam dan sebagainya. Terus mana kebaikan-kebaikan yang lainnya itu mana? Begitu mudah dilupakan. Itu kan sifatnya manusia yang tidak baik. Termasuk daripada golongan kedua, bukan golongan pertama. Jadi yang harusnya yang kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda wa askanana wa iyyahu fasihal jinan insyaallah. Di mana beliau ketika dimarah-marahi sama istrinya, yaitu Sayyidatuna Ummu Kulthum binti Imam Ali bin Abi Thalib, maka dia diam saja. Dia tidak menyahut. Kenapa? Karena menimbang-nimbang kebaikannya melebihi daripada keburukannya. Setiap orang itu pasti ada seperti itunya. Jadi timbang-timbang, suka kita neraca. Banyak di antara kita yang tidak menggunakan akalnya. Sehingga kemudian Allah Ta'ala firman, summum bukmun umyum fahum layagilu. Jadi seakan-akan mereka itu nggak menggunakan mata, dikasih mata, pakai mata itu, ambil transformasi, lalu kemudian masuk ke dalam akal, dicerna, lalu dikeluarkan suatu hikmah, suatu pelajaran, suatu peringatan dan sebagainya. Itu harusnya yang kita lakukan. Dengar juga seperti itu, pakai ini, gunakan nih. Ngomong juga, ungkapkan apa yang kamu ketahui itu.
Sehingga banyak di dalam Al-Quran itu afala ta'qilun, afala ta'lamun, afala tatadabbarun dan sebagainya. Itu semua itu mengajak kepada kita untuk benar-benar menggunakan akal semaksimal mungkin bahwasanya kita itu berada dalam kenikmatan yang sangat luar biasa.